Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Ibu, kita akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, supaya kalian lebih paham, silahkan saksikan video berikut ini. Dan jangan lupa hal-hal yang terpentingnya dicatat di buku tugas ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang mengenal bilangan. Ada macam-macam bilangan, seperti bilangan asli, ada bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima. Nah, ini silahkan dicatat di buku tulisnya. Terus ada lagi, nah garis bilangan ya, silahkan ini juga dicatat di buku tugasnya. Ingat, garis bilangan itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil dan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, contohnya di sini ada negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Iya, lebih kecil karena negatif 6 ada di sebelah kiri dari negatif 2 ya. Silahkan ditulis juga. Nah, terus ada juga membandingkan bilangan bulat. Ingat, membandingkan bilangan bulat ada dua cara. Yang pertama bisa dilihat dari garis bilangan, dan yang kedua dengan memperhatikan nilai tempatnya. Terus manakah yang termasuk bilangan bulat? Ingat, lihat, kaji. Ingat, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan negatif serta bilangan nol. Selebihnya itu bukan bilangan bulat. Berarti di sini yang bukan bilangan bulat adalah 7,8 karena ini adalah bilangan desimal, dan 8/7 ini adalah bilangan pecahan. Maka bilangan bulat ini adalah 78 dan negatif 78. Terus ada lawan dari suatu bilangan ya. Nah, jika bilangan positif maka lawannya negatif, dan jika bilangan negatif maka lawannya positif, dan jika keduanya dijumlahkan maka hasilnya 0. Nah, ini materi sebelumnya. Lalu kita akan lanjut ke materi yang sekarang. Kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada 3 cara untuk menjumlahkan bilangan bulat. Yang pertama itu dengan mistar hitung. Terus yang kedua dengan garis bilangan, dan yang ketiga penjumlahan secara langsung. Oke, kita lihat penjumlahan dengan mistar hitung. Di sini ada contoh, kita akan menentukan hasil dari negatif 4 ditambah 15 menggunakan mistar hitung. Kita siapkan 2 buah mistar. Yang pertama mistar A, kita kasih tanda di negatif 4, dan di mistar B kita kasih tanda di positif 15-nya seperti ini ya. Nah, bisa kasih tanda. Lalu bagaimana caranya? Himpitkan angka 0 pada mistar B dan angka negatif 4 pada mistar A. Lalu perhatikan angka pada mistar A yang berhimpit dengan angka 15 pada mistar B. Nah, ini ya, terlihat angka yang berhimpit itu adalah angka 11. Maka angka 11 inilah hasil dari negatif 4 ditambah 15. Jadi negatif 4 ditambah 15 sama dengan 11 ya. Itu menggunakan mistar hitung. Terus yang kedua dengan garis bilangan. Nah, kita akan menentukan hasil yang sama seperti tadi, negatif 4 ditambah 15, tapi menggunakan garis bilangan. Kalian udah tahu kan garis bilangan ya? Nah, ini garis bilangan. Caranya, kalau garis bilangan, pertama-tama kita akan bergerak dari angka 0. Angka 0 ini melangkah 4 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena nilainya negatif. Berarti kita melangkah ke arah kiri. Nah, terus untuk selanjutnya dari angka negatif 4, karena kita tadi sudah melangkah ke kiri 4 langkah,
Lalu kita melangkah lagi 15 ke kanan karena ditambah berarti arahnya ke kanan. Di sini ya. Nah, maka ini langkah di atas berhenti di angka 11. Jadi negatif 4 ditambah 15 adalah 11. Itu menggunakan garis bilangan. Oke, kita sekarang ke cara yang ketiga, yaitu penjumlahan secara langsung. Nah, penjumlahan secara langsung ini kita misalkan A dan B adalah bilangan bulat. Maka di sini berlaku dan perlu kalian ingat bahwa A ditambah B itu kalau nilainya dua-duanya positif, maka kalian langsung saja jumlahkan angka tersebut. Tapi bagaimana kalau nilainya ada yang negatif? Nah, di sini ada A ditambah negatif B. Ini artinya A dikurangi B ya. Lalu ada lagi bagaimana kalau angka yang negatifnya di depan? Nah, ini kalau negatif A, misalkan A ini bisa berapa saja angkanya ya, terserah. Tapi caranya seperti ini, negatif A ditambah B. Nah, ini itu sama dengan negatifnya kita keluarkan. Lalu angkanya kita kurangkan, A dikurangi B. Nah, terus bagaimana kalau dua-duanya negatif? Kalau dua-duanya negatif, misalkan negatif A ditambah negatif B, maka negatifnya kita keluarkan dan bilangannya kita jumlahkan. Itu kalau penjumlahannya negatif dengan negatif. Contoh di sini ada negatif 12 ditambah 5. Sama dengan karena ini ada angka negatif di depan, maka kita kedepankan negatifnya. Dan di sini angkanya kita kurangkan, 12 dikurangi 5 hasilnya 7 dan negatifnya kita bawa, taruh di depan angkanya. Maka negatif 12 ditambah 5 hasilnya negatif 7. Ada lagi contoh lain. Nah, di sini ada negatif 8 ditambah negatif 12. Nah, seperti yang Ibu tadi katakan, yang harus kalian ingat, kalau negatif ditambah negatif, negatifnya kita keluarkan di depan, maka kita jumlahkan angkanya. Maka 8 ditambah 12 adalah negatif 20. Nah, itu cara penjumlahan. Kita lanjut, sifat penjumlahan. Bagaimanakah sifat penjumlahan? Nah, di sini untuk sifat penjumlahan ada beberapa sifat. Yang pertama mungkin sudah kalian pelajari di SD. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. Contoh, tentukan hasil dari negatif 8 ditambah 96 dan 96 ditambah negatif 8. Oke, kita mengacu pada aturan penjumlahan. Kalau misalkan negatif ditambah positif, negatifnya dikedepankan, angkanya dikurangkan ya, 8 dikurangi 96. Maka hasilnya ini negatif 8. Karena negatifnya double berarti kita kalikan negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, lanjut. Terus bagaimana dengan 96 ditambah negatif 8? Nah, ini menurut peraturan penjumlahan, 96 ditambah negatif 8 itu artinya 96 dikurangi 8, maka hasilnya 8. Nah, jadi karena nilainya sama, negatif 8 ditambah 96 dengan 96 ditambah negatif 8 itu nilainya sama. Maka ini disebut sifat komutatif. Kenapa? Karena negatif 8 ditambah 96 itu sama dengan 96 ditambah negatif 8. Karena sama, maka jadi sama dengan, ya, paham? Nah, maka rumus komutatif adalah ini, rumus sifat komutatif. Jika A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Kebalikannya harus sama, itu sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya,
Contohnya, nah untuk sifat asosiatif ini ada 3 buah angka. Yang pertama negatif 8, yang kedua 72, dan yang ketiga 11. Nah, terus kita akan menjumlahkan negatif 8 ditambah 72 dulu, baru ditambah 11. Dan akan kita yang kedua, yang akan dijumlahkan negatif 8 ditambah 72 ditambah 11. Dan yang akan dijumlahkan terlebih dahulu adalah 72 ditambah 11. Oke, kita lihat ya, kita jawab. Yang pertama, negatif 8 ditambah 72 ditambah 11 sama dengan, nah ini ya, yang ada di dalam kurung terlebih dahulu yang akan kita kerjakan, yaitu negatif 8 ditambah 72. Ingat, kalau negatif dengan positif dijumlahkan, maka negatifnya kita keluarkan, angkanya kita kurangkan. 8 dikurangi 72 ditambah 11. Oke, kita kurangkan dulu 8 dikurangi 72. Nah, maka hasilnya negatif 62. Ini di depannya kan ada negatif. Kita ke bawahkan negatifnya. Maka hasilnya negatif 64. Negatifnya double. Kalau double jadi positif. Nah, maka 64 ditambah 11 hasilnya adalah 75. Kita bandingkan dengan yang kedua. Ya, negatif 8 ditambah 72 ditambah 11. Yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah 72 ditambah 11. Maka hasilnya 83. Maka negatif 8 kita tulis lagi di depan, negatif 8 ditambah 82. Nah, ingat, negatif dengan positif dijumlahkan, maka negatifnya kita keluarkan, angkanya kita kurangkan. Maka 8 dikurangi 83 hasilnya negatif 72. Ini yang tadi yang di depan negatifnya kita turunkan lagi, maka hasilnya negatif 75. Nah, maka ini double ya, negatifnya double, maka jadi positif. Nah, karena tadi angka yang pertama ditambah angka yang kedua hasilnya sama ya, 75. Maka ini negatif 8 ditambah 72 ditambah lagi 11 itu sama dengan negatif 8 ditambah hasil dari 72 ditambah 11. Maka ini berlaku sifat asosiatif. Maka rumus sifat asosiatif itu adalah jika A ditambah B ditambah C ini sama dengan B ditambah A ditambah C. Harus sama ya. Tuh. Ada lagi sifat tertutup, unsur identitas, dan inverse. Oke, kita lihat sifat tertutup. Apa sih sifat tertutup? Sifat tertutup itu penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Jadi, jika bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat. Itu sifat tertutup. Contohnya, 67 ditambah negatif 9 ini 67. Dan negatif 9 itu kan bilangan bulat. Nah, berarti kalau positif ditambah negatif, maka ini sama dengan artinya 67 dikurangi 9, maka hasilnya 56. Nah, 67 terus negatif 9 dan 56 itu adalah bilangan bulat dan menghasilkan bilangan bulat. Itu sifat tertutup ya. Ini ya rumusnya, sifat tertutup jika A, B, dan C bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C menghasilkan bilangan bulat. Itu sifat tertutup. Terus ada lagi unsur identitas. Apa unsur identitas? Penjumlahan bilangan bulat 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jika bilangan dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Itu unsur identitas. Contohnya, jika 59 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 59. Hasilnya adalah 59 ya. Kalau
berapapun angkanya, kalau ditambahkan 0 itu hasilnya akan bilangan itu sendiri. Itu disebut unsur identitas. Maka rumusnya adalah A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Nah, hasilnya adalah A. Terus ada lagi inverse atau lawannya ya, yang kemarin kita pelajari ya. Nah, di sini ada hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Seperti Ibu katakan tadi, jika bilangan dijumlahkan dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Contoh, negatif 23 ditambah 23 itu sama dengan 23 ditambah negatif 3, maka hasilnya 0. Maka rumus inverse atau lawannya yaitu negatif A ditambah A sama dengan A ditambah negatif A, maka hasilnya 0 ya. Itu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Nah, cara melakukan pengurangan bilangan bulat ini sama halnya dengan penjumlahan ya. Nah, pengurangan A dan B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Nah, maka dapat ditulis seperti tadi peraturan penjumlahan, jika A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B, atau bisa dibalik, jika A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B ya. Tuh. Terus yang kedua, bagaimana jika double? Seperti tadi. Jika A dikurangi negatif B itu sama halnya dengan A ditambah B, berarti sama saja. Jadi kalau ada soal misalkan 12 dikurangi negatif 1, maka itu 12 ditambah 1. Contoh ya, perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. Nah, di sini ada 12 dikurangi 18, ini sama dengan 12 ditambah ini negatif harusnya ya, negatif 18, maka hasilnya sama dengan negatif 6. Terus ada lagi 16 dikurangi negatif 9, ini kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan seperti ini, yaitu 16 jadi ditambah 9, hasilnya adalah 25. Ada lagi negatif, bagaimana kalau negatif dengan negatif kita kurangkan? Nih ya, negatif 24 dikurangi negatif 34, maka ini ada yang double, berarti jadi penjumlahan. Maka negatif 24 ditambah 34 hasilnya adalah 10. Nah, terus kita ke sifat-sifat pengurangan. Yang pertama sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Sama dengan penjumlahan. Sifat tertutup itu jika bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Itu adalah sifat tertutup. Ya, contohnya misalkan negatif 15 dikurangi 7, itu kan negatif semua ya. Maka negatifnya dikeluarkan, angkanya dijumlahkan. Maka hasilnya 15 ditambah 7 adalah 22. Nah, maka di sini ada negatif. Awas, jangan ketinggalan ya negatifnya. Kalau ada negatif, kita tambahkan lagi ke sini. Tulis negatifnya. Jadi negatif 22. Nah, negatif 15, negatif 7 dan negatif 22 adalah bilangan bulat. Dan negatif 15 dikurangi 7 itu menghasilkan bilangan bulat. Nah, itu sifat tertutup. Nah, apakah di dalam pengurangan berlaku sifat komutatif dan asosiatif? Silahkan kalian cari tahu sendiri. Caranya sama seperti penjumlahan, tapi kalau pengurangan mah dikurang. Coba nanti kalian cari tahu sendiri ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Kalian harus bisa ya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan beruntun. Yang pertama ada negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Bagaimana ini caranya? Nanti kita bahas.
Yang kedua ada negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 69. Oke, kita jawab yang pertama. Negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Kita kerjakan yang ada di depan terlebih dahulu. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu derajatnya sama. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu negatif 67 ditambah 35. Supaya mudah, kita kasih tanda kurung seperti ini. Ingat, negatif ditambah positif. Maka caranya negatifnya dikedepankan, lalu angkanya dikurangkan. Maka hasilnya adalah negatif 32. Lalu ditambah lagi negatif 54. Ingat, kalau negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif, angkanya dijumlahkan. Hasilnya adalah negatif 86. Nah, ini menggunakan aturan penjumlahan ya. Bagaimana untuk yang B? Yang B ini negatif 39 dikurangi 72 dikurangi negatif 69. Kita kasih kurung seperti tadi ya. Ini artinya negatif 39 ditambah negatif 73 ya. Maka hasilnya negatifnya kita keluarkan, angkanya kita jumlahkan. Maka hasilnya jadi negatif 112. Nah, ini ada dikurangi negatif 69. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 112 ditambah 69. Ingat, negatif dengan positif. Negatifnya kita keluarkan, angkanya kita kurangkan. Maka hasilnya negatif 44. Nah, itu cara penjumlahan dan pengurangan. Nah, terus ada lagi nomor 2. Jika A itu nilainya negatif 2 dan B itu nilainya 2 dan C nilainya negatif 3. Tentukan nilai berikut. Pertama, jika A ditambah B ditambah C ini ya. Jika A tambah B tambah C. Terus yang keduanya, A dikurangi B ditambah C. Bagaimana ini? A ditambah B, emang bisa A ditambah B? Oke, tadi ingat ya, di dalam soal ada nilainya. A itu nilainya negatif 2. Jadi hurufnya kita ganti dengan angka. Ya. Nah, tadi aturan tadi A itu sama dengan negatif 2. B itu sama dengan 2 dan C negatif 3. Kita ganti A, B, dan C dengan angka. A ditambah B ditambah C itu berarti negatif 2 ditambah 2 ditambah 3. Ingat, negatif 2 ditambah 2 berarti negatif ditambah lawannya, hasilnya 0. 0 ditambah 3 hasilnya 3. Terus yang B, A dikurangi B ditambah C. Negatif 2 dikurangi 2 artinya negatif 2 ditambah negatif 2. Negatifnya dikedepankan, lalu ini kita jumlahkan. 2 tambah 2 4 ditambah lagi 3. Negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1. Ada lagi contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, suhu suatu kamar pendingin mula-mula 2 derajat Celcius di bawah 0. Ingat, kalau di bawah 0 berarti itu mengarah ke angka negatif. Kalau misalkan ada kata di bawah, terus turun, nah berarti itu mengarah ke negatif. Nah, kemudian diturunkan 8 derajat Celcius. Berarti kalau diturunkan itu mengarah ke angka negatif. Maka berapa suhu kamar pendingin itu sekarang? Nah, kita jawab menggunakan garis bilangan ya. Nah, yang pertama, dari 0, ingat, kalau menggunakan garis bilangan, langkah pertama itu diawali dari angka 0.
dari angka 0 ke berapa? Yang pertama angkanya ya. Karena yang pertama adalah 2 dan mengarah ke bawah 0 berarti mengarah ke kiri atau ke bilangan negatif. Nah, maka dari 0 ini kita akan melangkah atau loncat ke angka 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Dari negatif 2 kemudian diturunkan 8 derajat Celcius. Maka kalau diturunkan lagi berarti arahnya ke sini, lebih ke dalam lagi negatifnya. Nah, kita loncat lagi 8 derajat Celcius. Akhirnya ada di angka negatif 10. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 10. Kalau secara langsung bisa ditulis seperti ini, negatif 2 dikurangi 8. Hasilnya negatifnya kita keluarkan, angkanya kita jumlahkan. Karena kalau negatif 2 dikurangi 8 itu artinya negatif 2 ditambah negatif 8. Maka angkanya kita jumlahkan, negatifnya kita masukkan lagi, maka hasilnya negatif 10. Jadi suhu kamar pendingin itu sekarang adalah negatif 10 ya. Terus yang kedua, ada lagi tinggi kota A adalah 1356 di atas permukaan laut. Sedangkan tinggi kota B adalah 136 meter di bawah permukaan air laut. Berapakah perbedaan atau bisa disebut juga selisih? Kalau selisih berarti dikurangi ya. Nah, perbedaan atau selisih tinggi kedua kota tersebut. Nah, kita jawab kota A itu tadi ada 1356. Sedangkan kota B adalah kota A di atas berarti positif. Kalau kota B di bawah berarti negatif, negatif 136. Nah, maka selisihnya tinggal kita kurangkan 1356 dikurangi negatif 136. Maka ini double ya. Jadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 1492. Nah, ini adalah selisih tinggi kedua kota tersebut. Bisa dipahami? Untuk contoh soal yang selanjutnya, ada Meila mempunyai uang 45.000. Nah, dia ingin membeli kaos di Gria. Setelah di Gria, ternyata uang Meila kurang karena harga kaos itu adalah 45.000. Nah, kira-kira kurang berapa Meila untuk membeli kaos itu? Nah, kita jawab, tadi diketahui ya, uang Meila itu ada 45.000, sedangkan harga kaos itu 55.000. Nah, maka ditambah atau dikurang? Ya, dikurangi ya. Maka hasilnya adalah 10.000. Jadi Meila kurangnya itu 10.000, atau ini hasilnya negatif ya, bukan positif. Jadi Meila kurang uang 10.000. Bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami dan sudah mengerti, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke ibu. Mungkin cukup itu. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Kalau ada yang tidak paham atau tidak jelas, silahkan tanya. Jangan malu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.